suatu waktu nih kita sedang membersihkan terus tiba-tiba ada orang yang polosnya ngelempar buang sampah sembarang gitu. Iya. Iya. Ya, dan dia lihat kita, dia sadar kalau kita lagi bersihin sungai. Kalian gitu. Kita kasih solusi. Pandawara Group akhirnya mampir. Jadi guys, nih buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, ini Pandawara ini ternyata ada 5 anak muda. Gue ketemu lu waktu beberapa bulan yang lalu di TikTok ya, sama di Reels. Ternyata lu tuh niat, lu ngebersihin sampah-sampah yang ada di selokan, kali, ya kan, pinggir tol. Artinya sampah yang udah lu ambil dari selokan, sungai apa segala macem, lu buang kemana? TPS. Tempat pembuangan sementara. Yang nantinya bakal dikirim ke TPA, tempat pembuangan akhir. Kayak gitu. Ada 2 proses kayak gitu. Oke. Itu pakai apa? Mobil? Mobil pick up. Kita sewa ke jasa yang memang menyediakan pengangkutan mobil sampah. Yang bayar sewanya siapa? Kita sendiri. Ngapain bro? Hari ini tuh cuan. Segitu amat loh. Ngapain? Lah kan udah ada petugasnya juga. Benar sih. Ngapain? Jadi lu biar sendiri? Iya, kita biar sendiri, pure. Ya terlepas ada lu ngincer pahala sih, alhamdulillah ya. Amin. Iya kan? Tapi gua gak tahu juga apakah gara-gara konten atau gimana ya. Ide pertama siapa? Ini kita mulai nih. Siapa yang pertama kali ide ini nih? Kalau ide ini inisiasi kita berlima karena pada saat di satu hari kita bener-bener lagi berlima bareng, terus kita kebanjiran dan beres-beres bareng kayak gitu. Kalau misalkan untuk diangkat jadi konten itu ide aku kayak gitu. Oke, banjir maksudnya bareng-bareng kalian ngekos gitu? Enggak, kita Jadi ngumpul. punya satu base camp yang biasa kita tempatin setiap hari dipakai kumpul kayak gitu. Sebelum ada Pandawara ini? Iya. Base camp buat apa? Karena kita dari SMA kan bareng. Jadi mereka berempat tuh diam di rumahku. Kayak gitu. Enggak Nongkrongnya. Nongkrongnya. Di Bandungnya di mana? Bandung Selatan. Di Kopo, Caringin. Oh iya, Bandung Selatan lu bohong juga gue percaya sih. Ya. Gue juga gak tahu juga itu di mana. Oh, gue tahu, Dago mah gue tahu. Dago. Kartika Sari. Itu doang gue taunya. Simpang. Nah, akhirnya ngumpul banjir. Ya. Lu sekarang umur berapa sih? 22. 21. Terus? 22. Sama. Kita seangkatan, cuma dia doang yang di bawah. Oh, kita ternyata cuma beda puluhan tahun loh ya. Iya, Jauh. Si Agung pakai dijelasin. Jauh. Iya. Nah, oke, ide lu. Ya. Nah, gara-gara lu ngumpul bareng-bareng terus banjir. Ya. Iya. Kayak gitu. Kenapa jadi ngurusin sampah segede ini? Lu tinggal benerin aja selokan di tempat rumah lu, selesai. Gak gitu. Karena memang volume sampahnya terlalu banyak, terus siklus sampah yang ada di kota kita tuh saling kirim-mengirim gitu. Karena memang pada masyarakat tuh kadang-kala memanfaatkan keadaan hujan dan malam hari untuk buang sampah kayak gitu ke sungai. Serius nih, ini valid Serius. infonya nih. Valid. Oh, mereka bela-belaan malah buang sampah ya? Nunggu hujan sama nunggu malam biar nggak keciduk orang. Buat biar nggak apa? Biar gak ketahuan. Enggak ketahuan. Biar gak ada yang lihat. Mereka Loh, buang sampahnya bener-bener banyak. banyak. Lah Bahkan kan furnish besar pun mereka buang, kayak lemari, meja itu mereka buang, sofa itu mereka buang. Ngapain buang lemari ngapain? Nggak tahu. Lemari yang udah jelek. Iya. Masih ada baju-baju jasnya lengkap gitu. Ada lah. Kan kita nggak sering tahu. nemuin baju kayak gitu. Oh, ngerti gua. Jadi mereka diam-diam gua. Lah sebentar gini, Bro. Maaf ya, mungkin gue nggak tahu ini sama seperti teman-teman yang ada di sana apa enggak gitu ya. Kan di rumah itu kan biasanya ada orang-orang yang ngambil sampah kan. Iya. Gue kan bayar iuran sampah di komplek apa segala macam. Akhirnya datang kan bisa taruh depan rumah lo. Enggak. Tidak semua masyarakat seperti itu. Kalau di daerah kita. Kalau daerah kita. Beda sih. Mungkin ada beberapa masyarakat yang memang dia entah itu apa faktornya, kayak nggak ada uang untuk bayar petugas kebersihan atau apapun itu, nggak tahu sih. Tapi yang jelas masih banyak masyarakat yang buang sampah ke sungai. Di kita pun tukang sampah ya disebutnya. Tukang sampah tuh kayak seminggu sekali. Oh ya? Ambilnya. Serius. Setiap hari Jumat. Ya, tidak setiap hari juga sih kayak gitu. Oh, Setiap hari oke. diambil. Enggak kali perumahan-perumahan gede mah setiap hari kali enggak juga ya? Mungkin. Kalau perumahan-perumahan gede itu tiap hari. Oh, ternyata selain memang edukasi ke teman-teman, nanti lu kasih tahu juga ya ini edukasinya bentuknya kayak gimana apa segala macam. Tapi gue melihat bahwa ini bukti bahwa nggak melulu lu bisa nyalin pemerintah. Ya, Betul. Iya kan? Betul. Contoh misalnya, apalagi sekarang tahun-tahun panas gitu kan. Ya. Iya kan, nanti dikit-dikit pemerintah mah sama aja, siapapun yang menjabat nanti ujung-ujungnya juga mana bisa ngatasin banjir. Ya. Nah, misalnya kayak gitu. Mana bisa ngatasin begini dan seterusnya gitu, macet apa segala macam. Ternyata bukti kalian-kalian ini hadir ke lapangan dan banyak cerita juga di sana bahwa orang-orang real buang sampah sembarangan nih. Itu valid. Wah, dahsyat ya. Kayak gitu.
Oke, info apa lagi yang lo temuin? Makanya gini ya, makanya kita tuh ada kata-kata kita sendiri nih yang kita buat kayak jangan saling menyalahkan, ini hanya masalah kesadaran. Itu sih. Makanya karena kita di suatu waktu nih kita sedang membersihkan terus tiba-tiba ada orang yang polosnya ngelempar buang sampah sembarangan gitu. Lu lagi di Ya, serius? lagi di apa namanya? Lagi membersihkan lagi di sungai. Di sungai, misalkan. Di sungai ada yang buang. Iya, Ya. ya, dan dia lihat kita, dia sadar kalau kita lagi bersihin sungai. Mungkin sekalian gitu. Gak tahu kayak ini sekalian kayaknya kayak gitu sih. Paul nggak gitu konsepnya, hei, nggak begitu kan sekalian deh gitu kan. Iya. Sebenarnya kan mereka ini bukan dibayar, memang Iya. bantu istilahnya. Oh gitu, baru tahu gue nih. Ya. Terus apa yang didapat di sana? Misalnya ngeliat dari komen-komen binatang, ketemu ya? Binatang Binatang jelas sering, karena sungai apalagi selokan itu basically sarangnya ular. Ular kobra bahkan berbisa. Terus kita sering nemu biawak juga. Terus kalau bangkai-bangkaian sih variatif dari mulai bangkai kambing, tikus sudah jelas. Bangkai Terus, kambing ngapain sih? Maksud nggak gue tahu itu. ada Kayaknya ada peternakan yang ke bawah banjir kayaknya. Gak tau banjir, gak tau sapi. Kambingnya dibuang sembarangan. Dibuang. Dan utuh, kambing utuh, kucing banyak banget. ular gimana ular? Kalau kita sebenarnya kalau ketemu langsung kita yang hindar, cuman biasanya kita tuh sebelum turun ke sungai kita selalu cek Checking. lokasi. Kayak kita tuh ambil beberapa kayu panjang terus kita kayak gerak-gerakin sampahnya supaya apa yang ada di dalam tumpukan sampah tuh pada keluar. Tujuan kita sih pengen ular yang keluarnya, dan alhamdulillah di beberapa kesempatan tuh cara kita tuh berhasil. Jadi pada Oke. saat kita turun ke sungai, ularnya udah pada keluar kayak gitu. Oke, boleh tahu nggak teknis atau mekanismenya sebelum lo terjun ya? Dalam artian sebelum bahas nanti detail apakah nanti ini ada brand-brand yang masuk kan ujung-ujungnya kan pasti kan Ya. kalian juga nggak dipungkiri pasti butuh duit juga kan. ya kan maksudnya hati kan kadang niat kan masya Allah gitu kan ngebantu benerin sampah cuma kok pasti pikir-pikir nggak ada duitnya juga ya tapi ternyata ya gitu kan pasti kan butuh uang juga gitu kan kita tahu lah apalagi nanti kan buat biaya ini itu dan seterusnya tapi boleh tahu nggak gimana sistemnya sebelum nyemplung tuh kalian ngeceknya atau ritmenya seperti apa? Kalau misalkan kita lagi survei dan menemukan beberapa tempat titik yang misalkan banyak sampah, yang pertama kita cek kedalamannya dulu. Oke. Ya, selain misalkan emang ada beberapa kriteria yang misalkan menurut kita ini nih harus segera kita sikat nih sungainya. Yang emang alirannya udah mampet sama sampah. Nah, setelah itu kita ngecek kondisi si airnya, kedalamannya. Nah, ngeceknya tuh kita masih secara apa namanya? Manual lah, masih Apa ngobok tangan gitu? Enggak. Oh, enggak. Kayu, pakai kayu. Oh, kayu. Iya, pakai kayu. Kita ngecek satu-satu dan ada beberapa variatif sih untuk sungai itu. Ada yang tiba-tiba dalam, Iya. ada yang kita rata, ada lumpur, ada bebatuan gitu sih. Kita checkingnya dan kita biasanya ngecek bolong-bolong yang ada di pinggiran sungai. Karena itu biasanya diserang ular. nah itu. Karena kan sifat-sifat sungai itu beda-beda, Kak. Oke. Sungai itu ada yang memang dia deres di dalam, ada yang deres Deres di di atas. permukaan. Oke, ini bentar ya bro. Ini kan lu pada tahu edukasinya ya. Ya. Iya. Nah, gue penasarannya gini. Nanti berbalut dengan ide-idenya. Tadi kan lu udah bilang bahwa kayaknya kita harus benahin nih apa segala macam gitu ya. Tapi gue pengen bahasnya mengenai gini. Ilmu itu dari mana? Satu-satu dulu nih. Lo mungkin browsing dulu. Oke. Kan tadi kan teknik banget tuh. Yang gue dapat tuh kayaknya nggak semua orang bisa dapat wawasan ini. Ya. Oke, itu gimana? Sebenarnya sih itu ilmu kita dapatkan dari pengalaman kita sendiri. Otodidak. Dari pengalaman kita Kebanyakan sendiri. otodidak. Yang bener lo. Serius. Serius. Lo hari pertama begitu lo nyemplung? Mundur dari pertama kali. Oke, Pertama kali. Gini. Gue pengen tahu dulu lo. Oke. Pertama kali kita nyoba turun sungai itu kita nggak langsung kita buat konten. 3 bulan kita bersihin sungai, kita nggak buat konten. Karena Bener apa? nih. Seriusan. Karena kita pun masih setengah-setengah turun ke sungai, kita gak kayak berani untuk terjun sampai Langsung. masuk Kayak sedada. Kita berani. Iya, tapi pertanyaan gue dorongan apa dan siapa? Kenapa lo mau gitu? Gue aja mager. Oke. Karena gini Kak, kita tuh kena masalah banjir kita dari dulu dari kecil. Aku dari umur 5 tahun rumah udah banjir terus, siapa yang gak geram? Oh ini Dorongannya. permasalahannya. Itu. Kita berawal dari keresahan dan udah terlalu muak lah dengan situasi yang ada. Kayak gitu sih. Oh. Udah terlalu muak dengan situasi yang ada, kita paksakan untuk gerak dan mungkin alhamdulillah sekarang ada sosial media yang bisa mengaspirasikan menyebarkan aspirasinya kita biar Oke. jadi nampar ke masyarakat lah kayak gitu. Itu Itu sih awalnya. Kok bisa lo berlima? Yang lainnya pada nggak ikutan gara-gara nggak mau? Nggak Ya, ada karena duitnya? kita mohon maaf kita dari SMA berlima, nggak punya teman lain. Kayak gitu. Oh karena Dari SMA bareng-bareng. Iya dari SMA kita Segini. seginian kayak gitu. Soalnya kita dari SMA juga udah bisnis bareng, buka Iya. foto private bareng gitu. Basically kita tadinya sebelum ada Pandawara tuh Fotografi. kita fotografer sama videografer.
Oh, itu berlima Ya. nih. Ya, Jadi berlima. nggak ada teman yang lainnya. Ya, kayak gitu. Karena apa pilihannya nggak ada yang nemenin? Kayaknya kita nggak enak buat orang-orang yang ini. Iya, mungkin. Oh ya. Nah, karena kita memang introvert juga orang-orangnya. Jadi Oh, sama orang-orang gue juga introvert introvert pada tuh. nyatu nih berlima. Jadi kalau ngumpul pada diam-diam gini. Gue banget tuh. Maluan gitu tuh orang itu. Gue banget tuh. Nah, abis itu akhirnya lu turun tuh 3 bulan. Nah, ini Ya, confirm ya. Gue pikir pertama kali langsung lo ya maaf ya. ya. Ini mah ngonten ini buat Ya. demi konten nih. Gue pikir gitu. Jadi 3 bulan pertama 3 lu bulan gak ada pertama ngerekam. kita tanpa dokumentasi apapun. Tapi sedalam ini enggak kali paling pinggir-pinggir doang. Enggak, kita dari mulai pelatarannya, terus kita nyari sungai yang kayak semata kaki, naik ke selutut, sepaha, terus sampai Proses akhirnya kita juga. proses lah sampai berani segini, terus sampai yang benar-benar dalam, dan kita ini kita udah berani nih bersihin sungai, barulah kita buat konten edukasi. Oh, pertamanya itu. Ya, Akhirnya kepikiran mau diliput gimana? Ya itu tadi, karena kan kita punya basic fotografi sama videografi, kita Hmm. suka dunia perfotografian dan pervideografian. Jadi ya kenapa kita Combine nggak di-combine mix and match antara Hmm. hobi kita tentang masalah fotografi sama videografi sama kegiatan yang kita lakukan, yaitu membersihkan sampah dan sungai. Oke, respon di awal masyarakat rata-rata yang hujat pertama bilangnya apa? Oh, semuanya yang hujat, nggak ada yang tidak hujat. Oh iya. Awal. Dibilang Pencitraan. formalitas, Pencitraan. bilang formalitas. Bahkan masyarakat online dan offline pun sama. Sama. Masyarakat sekitar pun pada saat dulu kita belum sebesar ini mungkin di sosial Oh. media, mereka kayak nanya, bahkan kayak gesturnya lebih ke aneh sih. Ini siapa anak-anak? Maksudnya kayak kita kan nggak pakai baju petugas kebersihan, mungkin kayak mereka tuh jadi aneh. Atau makan jadi balik tersinggung nggak? Kayak gitu. Kok tersinggung? Karena memang saking takutnya mereka tersalahkan karena udah daerah mereka kotor. Kayak gitu. Lah syukur-syukur ada yang mau beresin, Iya, benahin. serius. Nah, itu yang jadi anehnya itu. Itu Tersinggung. udah Ya. kita alamin di beberapa kesempatan. Bahkan kalau kita datang ke satu sungai, terus di atas sungai itu ada satu rumah, si rumahnya itu malah balik jadi tersinggung gitu. Iya. Takut kesalahin kayak gitu. Tapi kalau sekarang sih kalau kita misalkan ke setiap daerah nih, pasti warga di sekitar itu takut ada Iya. kita. Ya kayak Mereka misalkan, udah tahu Pandawara kan, kayak Oh, Kayak- oke. jadi kayak Cari Takutnya tahu. gimana? ya misalkan kita tuh lagi nemuin nih sungai yang kotor, terus tiba-tiba ya kita kan kita checking dulu nih, terus tiba-tiba ada warga, terus datang PRT-nya tuh. Nah. Tenang kok, ini gak usah dibenerin, gak usah usah dibersihin. Tenang. ini udah kita sering beresin, cuman memang kebetulan lagi numpuk aja bla bla. Jadi gak usah Pandawara bersihin. katanya. Wah, Masya Allah. Ini juga sekarang mau dibersihin. Kayak gitu. Oh, langsung ya? Langsung kayak gitu. Langsung tuh. Iya. Malah langsung pakai warpak, pakai helm. Langsung. Ini emang saya mau bersihin kok kebetulan gitu. Tadi pas lagi habis nganterin peyem gitu ya. Mampir bentar. Oh, langsung gitu ya. Langsung gitu. Tapi dia beneran bantuin turun. Enggak tahu. Gitu tahu. Tapi kita belum pernah, sampai sekarang kita belum pernah kayak dibantuin masyarakat secara langsung. Lah terus mereka ngapain? Ini rumah-rumah kan sampai rumah kan? Nontonin? Rumah-rumah nonton. Tapi Nonton. Ya. Nonton. Karena mungkin kita kelihatan sirkus mungkin ya. Iya. Kayak nonton sirkus mungkin. Nah, kayak orang-orang tuh nonton pas pada saat kita sungai kayak nonton sirkus kayaknya. Coba Jadi coba ya, play. Yang mana coba video yang paling gila, view lu gede-gede banget ya. 24M, 14M. coba yang itu aja. Coba yang paling berkesan banget deh. Yang Yang kocak atau apa kayak terserah. Enggak apa-apa, mau ada sponsor enggak apa-apa. Kan tinggal teguk bayar ke gue ntar. Enggak apa-apa, mana aja. Monggo. Mana coba yang sekiranya ke bawah. yang ada Itu pengalaman istilahnya lucu nih. lah. Ini yang 51 aja nih. Nah, coba 51M. Dahsyat view-nya 51M. Coba play. Oke. Kayak apa dia? Jadi ada warga tuh samping-sampingnya. Enggak, kalau ini yang di pinggir tol ini kebetulan. Oke. Ih, lu pakai alat apaan, Bro? Alat manual sih. Cakar besi. Sederhana Cakar banget besi, sih peralatan terus- kita. Keranjang. Keranjang. Bro, ini cakar aman, Bro. Hah? Aman. Lu aman? Aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini bisa datang ke sini. Iya juga sih. Kalau nggak datang mati berarti ya. Nah, terus Nah, ini kan Kalau ini sih better, maksudnya kayak sungainya tuh nggak terlalu dalam. Ada kita bersihin anak Nah, sungai iya. Citarum ada juga. versi nah itu diliatin warga tuh kita tuh. oh mana ini warga? Tuh yang 30. Bro, banyak sibuk apa? Waktu luang banyak ya? Enggak kan sampai mau bersihin. Nah, ini sungainya dalam 9 makanya meter. kita pakai pelampung. Pakai pelampung. Itu sungai besar Nah, banget. ini di sebelah sana ada warga yang lagi mancing. Iya. Ini yang mancing tuh. Lagi kita berani. mancing. Lagi mancing. Mandi. Nah, di atas ini tuh Nah, di situ-situ itu pada mancing. Lagi pada mancing. Oh, kesempatan. Iya. Karena kan sampahnya udah beres nih. Iya. Ini kan udah ada ikan ya berarti. Gue mancing aja gitu. Oh, ada
Ini perahu dari siapa? Sendiri kita. Sendiri. Beli Beli sendiri. di S Hardware gitu. Iya, ya di Di toko-toko perahu. toko-toko olahraga sih. Toko olahraga lah. Perahu. Tuh tadi ada. Dan mancing. Iya itu tuh. Oh gitu. Dan mereka tahu kalian? Gak tahu juga. Gak tahu sih kalau misalkan tahu atau enggaknya. Bro maaf nih bro, itu bukannya keminum ya airnya? Ke muka sih. Kalau ke Ke muka. ke muka. Dan itu anyir, Kak. Maaf. Anjir apa tuh? Anyir manis airnya tuh kayak jadi nyatu sama bangkai dan lain-lain. Bau amis. Bau amis. Enggak, lu bercanda, kalau manis mah nggak mungkin, masa manis? Bukan rasanya manis. Manis itu Amis. Amis. Airnya Bau amis. gitu. Amis. Karena memang udah nyatu sama darah Bangkai. bangkai dan lain-lain. Kayak sampah-sampahan. Kayak gitu. Keminum. Enggak sih. Kalau sampai ke minum kita muntah. Iya, Pernah? Pernah. Dia Siapa? Yang sering. Dia tuh yang sering. Lu sering? Emang hobi minum sampah? Kelakuannya emang ini juga ya dia ya. Hobi ya. Oh, Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah. Oh, apa milih-milih atau wah bangke nih? Apa gimana sih? Hah? Saya Virgon emang nih. Gimana sih? Maksudnya kenapa sih lu demen banget begitu? Ya enggak, maksudnya enggak sengaja, Nggak nggak sengaja. aja. Kan lu bisa ngukur, bro. Ya kan enggak tahu kan dari pergerakan temen kan. Kayak misalkan Oh, ini iya. kayak kita lagi Percikan temen kan gitu. Oh, usil juga ternyata ya mungkin ya. Oh, apa rasanya kalau boleh tahu? Enggak enak aja, enggak tahu enak aja pokoknya. Sebel aja. Gilu banget gue. Terus abis itu kan maaf lagi nih, gue mau nanya kalian tuh dengan seperti ini apa yang dirasakan? Kayak maaf ya, lu pakai kolor kan atau kan air masuk kan nih? Ya. Ini kan bekas kencing orang, Ya, bangke, ludah. Maaf juga nih, ada yang boker juga pasti kan? pasti. Pasti. Banyak. Kaptennya itu. Heeh. Ya. Kan masuk ke dalam kan nih? Iya. Lu nggak? Semenjak kita apa punya gitu? cheese waters nggak masuk sampai ke alat vital. Enggak, yang Oh, awal-awal. yang awal. Yang Iya. awal. Kan masuk ke ini kan? Itu kita langsung mandi sih maksudnya. Iya paham, cuma kan masuk ke dalam kan, ke airnya gitu kan, Iya. ke apa sih pilis atau apa gitu, Iya. Enggak, alhamdulillah. korengan gitu, Enggak. Gatel. Oh, enggak. Selengki lo aman selengki, Aman. Hah? Aman serius. Masa sih? Serius. Jangan diliatin. Ya, aman. Aman. Serius. Lu nggak yang pura-pura ngantongin celana tapi gambar garuk-garuk di dalam gitu nggak kan? Enggak. Serius. Aman. Alhamdulillah. Oh ya? Kok nggak kenapa-napa ya? Enggak tahu, ya, nggak itu. Oh semenjak lo minum Nestle kali ya? Tolong itu Nestle. Memang air mineral yang paling enak Nestle. Ya. Oh, Nestle itu kan namanya juga pure life kan. Gak ada yang gitu Sehat. Iya kan? Ya. Nggak, soalnya lu juga harus paham meja gua kosong gitu loh. Masa lu ngerti. Nah, Nestle juga paham harusnya. Ah, iya kan enak banget kalau botolnya di sini kan. Gitu. Oh, oke. Dan apalagi bro kira-kira cibiran-cibiran orang-orang? Awalnya tuh cibirannya kayak gini kayak Pengangguran yang nyari yang cari perhatian pemerintah. Gitu. Bener kan akhirnya berhasil kan? Ya berhasil. sekarang. Jelas. Pencitraan kalian berhasil Iya, juga ya. berhasil. Ternyata Pak Ridwan Kamil ngelihat juga ya. Iya. Dan alhamdulillah achievement banget Iya tuh. benar. Gitu. Omongan ada doa. Iya. Iya. Berhasil gitu. Apa kata Pak Ridwan Kamil? Ya mungkin ada apresiasi juga dari beliau. Terus beliau pun kepinginnya tuh movement yang kita lakukan tuh bisa dikembangkan ke seluruh anak muda yang ada di Jawa Barat. Masya Allah. Sederhananya seperti itu sih. Dan gue happy banget ya, artinya Pandawara ini kan berlima ternyata betul-betul anak-anak muda yang satu menginspirasi, yang kedua ternyata membantu program pemerintah. Ya itu tugasnya mulia loh, itu ada pahala yang tersendiri itu dari Allah tuh. Iya dong. Ya kan akhirnya beban-beban pemerintah jadi terkurangi dan segala macamnya. Masya Allah. Ya. Kenapa lu nungguin ujungnya masih? Gak usah aneh-aneh. Ini ngomong pemerintah nih. Gue baik-baik gue sama pemerintah gue tahu banget tuh. Nggak ada, kalau di pemerintah nggak ada ujungnya. Kalau warga mungkin ada ujungnya gue. Oke, ada video-video yang mungkin ditemukan satu. Yang itu Yang hanyut yang ada kiriman sampah yang terbaru. Oh, yang di atas. Mana coba lihat. di atas. Nah, Nah, yang 26. itu kita baru beres banget bersihin sungai, tiba-tiba ada kiriman sampah sebanyak itu. Ya Allah. Kita tadi bersihin sebelah sini, udah bersih, tiba-tiba kayak gini. Ada Dari itu, mana? Bah. Sampah Nggak tahu, dari daerah lain. Daerah lain. Itu sampahnya deras.
Wah, ada Pandawara nih. Buang. Sekalian buang gitu kali ya. Uangnya pakai beko kayaknya. Iya kan? Oh gile. Oh ini langsung dari sana ya? Iya. Dahsyat. Dan gini bro, ini kan harusnya bisa dibisnisin nih. Gue gak tau ya, kalau gue salah. Kayak lu kerja sama pemulung ya. Atau mungkin pengepul. Oke. Kalau bisa jual tuh kayak plastik, botol-botol apa segala macam ya. Ya jujur-jujuran aja, ini kan buat lu juga gitu loh. Iya, Lu betul. pasti kan lu pakai uang sendiri, lu minimal lu ada duit lah di situ buat ngejalanin program ini kan nggak gratis bro harusnya bro. Kalau dari gue sih, ya memang otaknya uang dan uang gitu loh. Tapi jujur sih, soalnya sampah yang ada di sungai itu susah kita pilah. Soalnya udah nyatu Sama Lah kan kain. kelihatan. sama kain. Kelihatan kan ini? Tidak semua tidak bisa tidak semua bisa dipakai. Tidak semua bisa didaur ulang sampah. Itu yang botol-botol Nestle. enggak Ya sebanyak kenapa sih orang gue nyebutin Nestle doang pengennya? enggak sebanyak apa yang kita pikirkan sih kalau untuk botol-botol kayak gitu. Karena memang sampah di sungai itu bener-bener kompleks Kak. Maksudnya kayak udah sama tanah terus kebelit-belit udah hancur-hancur kayak gitu. Kawat, Kabel udah nyatu. Ngepilahnya Jadi juga susah. ya, Kalau emang ada yang mau nampung sih bisa aja ya. ya. Kalau ada yang mau nampung. Kalau misalnya ada orang-orang tuh kayak pengen ambilin sampah botol yang kita pungutin dari sungai itu bisa juga sih. Iya kan kemarin kita sempat ngundang Kepul ya. Ya yang aplikasi yang dia minyak jelantah atau mungkin botol-botol air mineral apa segala macam gitu ya. Maksud gua ya apapun itu lah, mau Kepul kayak mau apa segala macam, tapi lo kerja sama. Ya. Dan bos-bos kayak gini yang gua tahu ya, pemulung apa segala macam itu kan kaya banget gitu loh. Iya kan? Betul. Maksud gua lo bisa kolaborasi sama mereka, lo dapat persenan ketika lo ngasih sekian kilo apa segala macam itu gitu gak sih? Bisa kan kayak gitu? Bisa. Lah kenapa nggak dipikirin? Belum. Kayak gini. Sebenarnya sampah yang dipakai buat didaur ulang kan biasanya sampah yang bersih kan. Kita kan ngambil dari sini otomatis kotor, banyak lumpur segala macam, harus ada proses lagi. Nah, makanya kenapa di Indonesia masih impor sampah dari luar? Karena itu. Gimana Indonesia impor sampah dari luar? Iya, impor. Masih impor Untuk sampah. pengolahan bahan-bahan plastik Ya buat masih didaur ulang, impor. impor dari luar. Indonesia juga banyak sebenarnya sampah. Cuma memang prosesnya itu yang Gimana? nggak berjalan. Apa gimana? Gitu kan. Karena memang prosesnya itu yang nggak berjalan. Karena pas pada saat kita angkat semua sampah yang ada di sungai itu ada proses untuk dibersihkan. Nah itu proses pada membersihkannya itu yang agak lumayan berat. Karena kalau pakai alat manual atau pakai tangan itu gak akan mungkin juga. Oke, dan maaf nih bertanya, mudah-mudahan juga ini bukan maksud menyudutkan hal yang negatif apa segala macam, apalagi ini urusan kepemerintahan gitu ya. Petugas-petugas sampah dari pemerintah di mana? Ada. Tapi nggak ngurusin yang ini. Kita sering di beberapa kesempatan kita selalu nanya ke mereka. Maksudnya kalau misalnya kita nemu sungai yang kotor, kita Pak kenapa itu nggak dibersihin? Kita nanya terus? gitu. Terus faktornya sih masalah ekonomi. Maksudnya masalah penghasilan, upah. Mereka ngerasa gak worth it dengan upah dan kerja mereka. Itu nggak make sure. Oh ya udah, berarti lu aja yang gantiin mereka. Kan Ya, lu nggak gitu rela lah. nggak dibayar. Itu sih. Itu kita pun kayak pengen cari tahu kan kenapa petugas kebersihan yang memang dari pemerintah tuh nggak bener-bener ngebersihin semuanya kayak gitu. Ternyata alasan mereka tuh kayak gitu. Tapi kan mereka digaji kan? Digaji lah. Bener kan ada gajinya kan? Ada gajinya. Ada gajinya. Bapak-bapak yang terhormat, mereka rela loh membantu untuk kebaikan bersama. Amin. Kok Anda hitung-hitungan? Ya. Mungkin kalau saya sangat lebih hitungan. hitung-hitungan. Ya gimana ya gitu ya. Ya kan kita kan berkontribusi kan dari hal-hal yang sesuai bidangnya. Bukan saya nggak mau gitu kan kayak hal seperti ini, tapi lebih ke jijik. Iya. Jadi saya berkontribusinya di ruangan saya aja, tapi dengan menebar hal yang bermanfaat. Betul. Gitu. Meskipun ini jauh lebih bermanfaat juga sih. Iya, maksudnya kan kalau bareng-bareng teman-teman disadarkan tidak membuang sampah apa segala macam gitu, harusnya sih aman ya. Iya. Tapi ntar kalau memang sungainya bersih, ntar lu nggak ada konten lagi dong. Bagus. Justru Justru itu yang kita Cita-cita itu. Pensiun dong. Iya. Kita pengen Pandawara secepat mungkin nggak ngelakuin kayak gini-gini lagi lah. Pengen kita Pandawara habis bahan buat konten. Oh malah begitu ya Iyalah. tujuannya. Tapi kayaknya susah ya. Iya. Alhamdulillah kita diamnya di Indonesia jadi susah untuk kayak gitu. Jadi ya terus ada pasti. Terus gimana cara menyadarkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan? Yang pertama sih ya jelas kita bikin konten karena menyebarluaskan lewat sosial media itu impactnya sangat besar. Yang kedua mungkin kita akan membuat beberapa campaign yang nantinya kita akan terjun langsung
ke masyarakat untuk sosialisasi. Apa itu? Program. Kayak program yang sedang berjalan, kita ada Pancarana Tattoo, lebih ke kita kunjungan ke tempat pariwisata pantai-pantai yang mungkin kondisinya tidak terawat lah gitu, yang kotor. Jadi pada intinya kita ngumpulin anak-anak muda dari Sabang sampai Merauke. Itu udah mulai berjalan Kak. Keren. Kita ambil perwakilan dari setiap kotanya, terus kita nyuruh perwakilan itu untuk mereka bentuk tim, terutama pemuda di setiap kecamatan, RT RW-nya itu dibentuk. Nantinya dari Pandawara dan dari beberapa partnership atau sponsornya Pandawara mungkin yang supply barang, yang supply kebutuhan untuk turun ke sungainya kayak gitu. Itu kita udah ada kan, karena semenjak kita viral tuh banyak banget pemuda yang ikutin kegiatan kita, bahkan dari Aceh sampai Papua pun ada kayak gitu. Ngikutin itu dalam arti positif kan? Iya, mengikuti apa yang kita lakukan. Sama. Sama, itu udah banyak banget. Oh, Makanya oke kita banget manfaatkan itu. Kayak gitu. Oh, ya, itulah pentingnya tuh ya. Nanti ujung-ujungnya serentak tuh seluruh Indonesia betul. bantu ini. Oh, Kayak gitu. oke. Makanya dari sekarang kita kumpulin dulu, kita Ya. buat grupnya, kita kasih arahan ininya. Oke. Nanti dikasih, insya Allah kalau kita udah ada dananya kita bantu mereka. Oke. Tapi gini, Bro. Oke, anggaplah semua sadar. Ya. Ya, semuanya sadar. Ini orang-orang Bandung dan sekitarnya atau mungkin seluruh Indonesia. Buang sampah pada tempatnya. Nah, cuma menyikapi hal tadi, biasanya masalahnya kebentur sama apa sih? Kayak tadi misalnya gue denger apakah memang dia nggak mau bayar iuran sampah, atau mungkin datangnya 2 kali seminggu dan seterusnya, atau seperti apa? Misalnya anggaplah oke lah, thank you banget Pandawara. Ya udah, gue khilaf, gue minta maaf yuk semua bareng-bareng yuk kita taat gitu. Nah, mereka buangnya di mana? Di tempat sampah pada umum ya? Iya. Terus cara ngebersihin ini gimana caranya? Cukup dengan dia buang sampah di depan rumahnya dengan itu aja cukup? Ya, cukup. Ini sampah kan maksudnya nggak akan ada sampah di sungai kalau nggak ada yang buangnya kan? Paham, betul, itu setuju. Nah, cuma maksud gue, jangan-jangan mungkin mereka nggak ada wadahnya gitu loh. Nah, Ngerti nggak maksud gue? Ya. makanya dari itu harus ada kerjasama antara masyarakat Pemerintah dan pemerintah. masyarakat. Kita tuh jembatannya antara masyarakat dan pemerintah. Ya. Pemerintah punya kapasitas untuk membereskan masalah sampah yang ada di Indonesia. Tinggal dibantu sama kesadaran masyarakat. Kalau misalkan itu dikombinasi, kita rasa bakal masalah sampah ini bakal beres cepat. Keren, iya Gitu itu maksud gue gitu. Kayak gitu. Karena di satu tempat juga kita pernah nanya nih, kita bersihin sungai, ada nanti di videonya ada, kayak kita tuh nanya, Pak kan kita udah beres nih, udah beresin, terus udah trash bag, udah di trash bagin gitu kan. Terus kita nanya, Pak, di sini buang TPS di sebelah mana ya? Gitu kan. Oh, di sini nggak ada TPS. Di sini warga-warga biasanya kalau buang di sungai. Kayak gitu. Enteng bener tuh bibir. Kayak gitu. Iya, Ya, kan? ada beberapa Ada daerah juga beberapa memang daerah dia yang- tuh nggak ada TPS. Itu yang kita sampaikan ke Pak Gubernur juga waktu kita ketemu Pak Ridwan Kamil. Oh, ngomongnya gitu ya. Iya. Ringan congornya. Iya. Kayak gitu. Iya, maksudnya emang di sungai gitu ya. Iya. Oh, gitu. Jadi salah siapa? Aduh, nggak tahu. Gak tahu kalau misalkan salah. Ya, makanya aku tadi bilang jangan saling menyalahkan, ini hanya hanya masalah masalah kesadaran gitu kan. Sadaran aja ya. Iya. Ya bener. Pemerintahnya sadar, ini sadar. Iya, kayak gitu. Anda udah mulai berani ya. Iya. Udah mulai berani. Udah mulai berani dia ya, Masya Allah. Tegas tuh. Pelit. Oh, berarti Pak Ridwan Kamil nggak sadar selama ini? Bukan gitu. Oh, langsung takut. Lah tadi lo bilang begitu. Ya nggak, bukan begitu, dia orang baik loh sebenarnya loh. Ya oke. Berarti tinggal cukup dibuang sampah ke tempatnya, udah diangkut. Iya. Berarti harusnya seminggu setiap hari. 1 kali. Sehari satu kali. sehari satu Oh, kali, Iya, harusnya sehari. udah lu hitung tuh, bener begitu, itu rapi itu. bakar rapi kalau kayak gitu. Bakar rapi. Yakin tuh. Yakin serius. Karena kalau misalkan sampah dari limbah rumah tangga tuh nggak, sampahnya tuh nggak kayak besar-besar banget sih, maksudnya itu bisa aman lah ya. Kalau misalkan memang sirkulasi pembuangannya lancar, teratur kayak gitu. Dan jalur pembuangan tadi lu sempat tanya warga ya, betul ya ada kiriman terus ya? Betul. Pangkalnya di mana sih? Ujungnya di mana Ya sih? pantai, ujung-ujungnya pasti lah. ya, muaranya benar-benarnya di Pantai. pantai. Oh, dari pantai. Enggak, maksudnya. dari sungai ke pantai. Dari sungai ke pantai. Oh, sungai ke pantai. Iya. Berarti nah, dari ke gitu ya. Iya. Dari sungai ke pantai. Sungainya itu awalnya dari mana startnya? Sebelum ke finish. Ya mungkin jika kondisi sungainya masih masih di hutan-hutan, ya itu masih bisa Aman. terawat, aman. Jadi yang banyak Begitu sampah tuh masuk semua- ke ya, pemukiman. Nah itu. Oh. Yang ada manusianya aja. Yang ada Yang ada sampahnya. Gitu. Bisa jadi nggak kalau memang ternyata pembuangan ini dari betul-betul pangkalnya? Yang seperti yang tadi warga bilang bahwa kita juga nggak tahu, ini kan kiriman. bisa jadi. Bisa jadi. mungkin. Iya. Dengan berbaik sangkanya kita. Oke. Mungkin dia juga nggak tahu, bisa juga Iya. kayak gitu.
Bisa ada Berarti kemungkinan. kenapa nggak langsung selesaiin masalah ke pangkalnya? Nggak akan mungkin bisa memberlima. Nggak akan bisa. Sebenarnya kita tuh minta bantuan semua pihak yang ada di Indonesia, tapi secara halus, entah itu masyarakat ataupun Ya, pemerintah. setuju sih gue dengan media ini kenceng banget pasti kan. Sebenarnya, tapi kan nggak akan mungkin kayak kita tuh kayak teriak-teriak secara frontal sih. gini. Ujung-ujungnya Harus- saling mungkin. menyalahkan juga. Sadar juga sih ya. Iya bener ya, jangan kan yang tadi terang-terangan tadi lu cerita bahwa kayak kita buang sampahnya di sungai gitu ya. Ya. Gue ngeliat kadang di motor, di mobil, aduh. Ya minimal gue banyak dosa, gue juga pasti nggak sempurna, gue pasti banyak salah dan seterusnya. Tapi minimal hati itu kadang gue tuh kadang ada yang jatuh kantongin dulu kayak minimal Ya, itu gitu loh. Minimal. Ini kayak gitu dari balik lagi sih. Tadi seperti dalil yang lu sampaikan tadi kan. Hadis. Belum tahu gitu. Belum tahu keukur dari mana. Tapi intinya tadi bagus tuh. Sadar dari diri sendiri. Iya. Minimal lu kantongin, lu taruh mana apa segala macemnya gitu kan. Oke, terus ke depannya lu bakal ngapain, Bro? Begini-begini aja atau seperti apa? Bakal berhenti beresin sampah. Nggak capek. Ya bakal berhenti maksudnya. Secepat mungkin kita bakal berhenti ngelakuin apa yang kita lakuin sekarang. Kalau Kalau udah nggak ada sampah. lah kalau 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya gimana? Regenerasi. Oh lu ada kaderisasi juga lu cari enggak serius maksudnya lu bentuk lagi gitu. Iyalah, pengennya kayak gitu. Tapi tadi setuju sih program yang bergabung komunitas seluruh Iya. Indonesia ya. Oh oke. Abis itu udah clear tuh insya Allah tuh ya. Insya Allah. Tambah aja timnya. Jangan lu berlima. Gak efektif. Lebih efektif mungkin kita sebar dari per setiap titik yang ada di Indonesia itu kita sebar di kota ini ada, di kota ini ada kayak gitu. Kalau misalkan kita kumpulin orang sebanyak mungkin kayak bersihin satu sungai dengan 50 orang itu nggak akan efektif. Kenapa nggak kita pencar di per setiap titik itu? Itu bisa lebih efektif. Keren. Kayak gitu sih. Iya ya. Dan udah pernah dapat datanya nggak? Kira-kira yang paling banyak di kota mana? Udah pernah dapat datanya di kota kita sendiri. Di kota kita Bandung. sendiri Bandung. Kita pernah satu sungai itu berapa ton waktu yang di Bali Endah tuh? Kurang lebih 10 sampai 11 tonan satu sungai. Yang Itu kita beresin sampai 3 hari. 3 hari. Tapi kan bakal gitu lagi. Iya. Bener kan? Tapi Lu udah cek, lu pas balik gitu lagi. gitu lagi. Nah berarti harus cari titik sumbernya bro. Iya. Itu udah mulai kita lakuin. Makanya kita sekarang kayak lagi nyari masyarakat mana yang memang masih Bandel. sangat-sangat tidak sadar dan bandel kayak gitu. Nah itu Kayak tuh ya kan ambil Kita pengen orangnya, hidup lah, ambil kita pengen hidup. orangnya, Gitu. bawa ke sini ya kan. Iya. Jangan nggak boleh. Parah banget. Tahan gitu kan. Kita masih tuh kayak ngehukum bocah. Ya nggak usah lama-lama lah, tahannya sekitar 12 jam. Ya. Tahan gitu. Iya benar gitu. Apalagi sih tadi lu mau nunjukin video yang warga ngucapin apa sih tadi lu bilang? Yang ada statement dari warga ngomong. yang tadi yang di Rancakek. Oh itu video. nggak ada sih kalau Nggak ada, videonya. nggak Kalau ada. video warga bilangnya nggak ada. Video warganya. Kalau- Oh. gitu. Coba dong buka-buka dong mana pengalaman-pengalaman yang drastis lagi gue pengen lihat ada. Yang di Hah, apa sorry? di Jadek. Jadi tuh di daerah mana? Jadi itu waktu cerita lucu di sana tuh Di bawah. ODGJ yang ngebantuin, yang mau ngebantuin. ODGJ ngebantuin. Iya udah kayaknya bantuin. 2 kali itu ODGJ. Padahal akalnya nggak sehat ya. Iya. Yang akal sehat aja malah itu Yang ya. nggak tahu. Nah, di situ kita bertanya-tanya, di sini siapa yang waras? Wih. Tapi kayaknya kita yang udah gaji juga. Wih, sama. keren. Bisa aja uyak-uyak. Bisa aja. Coba mana. Video yang ini. Di sini kita bertanya-tanya. Di video yang ini. Benar. Siapa sesungguhnya yang waras? Wih, keren. Jadi kuat lah gitu ya. Mana coba? Sebelum punya apa-apa ini, sebelum punya alat-alat Ya, yang kita Cuman pasti boot pakai jas sama hujan. sarung tangan. Pakai sepatu boot. Iya ngeri juga ya kalau terlalu begini ya. Oh oke. Dan kadang yang teriak-teriak di sosial media juga mereka nggak ada aksinya biasanya. Iya. Tapi dulu pernah kita kepancing netizen tuh kayak gini-gini mah gimmick lah sebenarnya, terus kita kayak tantangin ayo sini bersihin sungai bareng dan gak ada yang mau. Tapi Hmm. tapi dengan catatan bahwa uangnya sendiri. Iya. Soalnya kan kita sehari bisa kalau ngebersihin satu sungai bisa keluar uang 1 juta gitu. Hah? Serius? Percaya gak? Percaya nggak? Sejuta? Satu sungai itu kita bisa Iya, 1 satu juta. sungai itu. 1 Buat juta apa? 800. Ya maksudnya 800 sampai ya. Iya ya paham gue anggaplah sejuta lah. Iya. Kok lu malah ngeluarin duit? Sewa mobil. Oh, soal mobil pick up aja kita udah 350.000. Sampah bisa 300.000. Sampah bisa 350.000 lagi. Trash bag Flashback berapa? bisa Trash bag, sarung tangan. 200. Bentar. Sampah 350.000 itu apa sih? Sampah. Bayar ke TPS. Bayar ke TPS.
bayar ke TPS ya? Oh Iya. gitu, baru tahu gue. Bayar ke TPS. Bayar. Kita buang. Karena kan bersama. sampah yang kita kirim pun agak lumayan banyak, ya jadi kita bayar. Tapi kan dicuanin lagi di sana, enggak? Iya, gak tahu. Kita nggak sampai Walau-alam. walau-alam, nggak tahu. Yang itu Oh, 1 juta, lu patungan? Iya, Ya maaf Awalnya ya, patungan. sebelum ada brand ambassador dan seterusnya, lu duit dari mana? sendiri. Sendiri patungan. Uang jajan kita aja. Apaan jajan apa? Lu ada usaha? Ya. Emang kita ada usaha sedikit. juga. Apa usaha apa? Ya macam-macam. Kalau aku kayak nge-create apa namanya? Clothing brand sendiri. Oke. Contohnya Di topi, dia konveksi juga. Oh, pernah mampir tuh Om Dendi tau gak? IT 347 Bandung. Oh, iya. Uncle 347. Iya tahu ya. 347. Kan pernah sini Om Dendi. Iya. Sangkatan gak sama beliau? Enggak ya. Gue aja manggilnya Om ya. Iya. Nah itu tuh ternyata apa dia bilang? Ada ODGJ yang bantu. Ada ODGJ. Ya, di sini ada ODGJ. Mana dia? Enggak ada. Kita pas lagi Lah, kenapa nggak istirahat diambil? Nggak. pas kita lagi istirahat terus kita waktu itu panik. Kita kira ODGJ itu mau nyerang. Iya. Mau nyerang Soalnya kita. udah ngambil Dia kayak cakar. Itu yang dipegang itu tuh. kayak dipegang Udah aku. dipegang Di awal. Tuh alat-alat kayak jaring dan gitu itu udah tiba-tiba langsung diambil sama si ODGJ itu. Kita Tiba-tiba kira ODGJ itu mau mau nyerang. ngamuk, ternyata mau bantu. Ternyata NKRI harga harga mati mati. katanya bilang. Merdeka. Jadi 2 kali itu ODGJ yang pertama udah beres pergi, datang Datang lagi. ODGJ yang lain. NKRI harga mati. Udah ngeri banget tuh ya. Beres. Taunya diberes-beresin. Oh, Masya Enggak, Allah. kita Sama kita dilarang. dilarang Lu kenapa? Takut Takut, kita. takutnya takut. Tiba-tiba Takut kita. lebih ngeri. Jadi 2 juta tuh ya. Sejutanya biar rumah sakit ya. Iya. Oh lu keluar duit ternyata ya. Baru tahu gue. Lah kalau kan ada masanya bro. Kalau lagi nggak ada duit, lu nggak benerin. Nah, itu sih. Nah, gimana coba? Itu ajaib Itu ajaibnya. yang Magic kita gak mungkin. ngerti sampai Ya sekarang. mungkin Buka aja bro. Ya Ya, maaf ya enggak, donasi gitu. itu. Ya kalau donasi kita waktu itu kayak buka donasi. Coba jangan salah gunain. Pakai PT yang bener. Yayasannya bener. Ya. Takutnya kan malah kita khilaf nggak ada yang tahu kan. Betul. Gitu. Nah, akhirnya sempat ada yang nyumbang. Banyak. Banyak. Nyampe berapa? Alhamdulillah. Gak tahu itu waktu di total donate lo yang pegang kan? Pokoknya gini sih, kalau misalnya setiap kita turun ke sungai, pasti aja pas. Gak pernah kurang. Gak pernah kurang, gak Gak pernah pernah lebih. lebih, gak pernah kurang. Pas selalu. Untuk uang dari donasi itu. tuh. Oh, iya. Serius. Serius. Demi Allah sumpah. Demi Allah. Demi Allah sumpah. Jadi Coba buat gue buka makan. rekening lu coba. Jadi kayak misalkan kalau kita mau bikin event nih kan, kita tuh nggak pernah minta sponsor atau apa. Jadi kita Ya. tuh kayak biaya konsumsi dari kita semua. Dan alhamdulillah kayak misalkan kalau kita ya bikin acara tuh kayak ini coba cek misalkan, oh ini ada yang masuk, alhamdulillah. segitu. Oh, tapi gini kan, maksudnya kalian juga tetap open donasi kan di situnya kan? Kalau sekarang Kalau sekarang udah enggak. Nah, maksud gue gini, bukan kita maksudnya minta-minta, nggak boleh, dilarang kita minta-minta kan dalam agama dan seterusnya. Tapi artinya, kenapa nggak bikin satu yayasan yang memang ternyata minimal mereka yang, ya gue nggak bahas yang cibir-cibir deh, itu udah nggak masuk kategori lah, selalu deh ya. Tapi minimal yang pengen ikut turut serta kontribusi, tapi mungkin dia nggak ada waktu. Kayak gue gini kan sebenarnya nggak ada waktu kan, bukan takut terus di situ ya. Ya minimal kayak gitu-gitu kedapatan pahala dan supportnya juga gitu loh. Barangkali siapa tahu mereka begitu ngelihat, gue pengen nih, tapi ya maaf ya, mungkin bukan bidang gue, mungkin gue takut, apapun alasannya lah kita hargain. Tapi minimal dia bantunya bukan lewat tenaga, tapi lewat materi misalnya. Kan bisa bro. Ya. Iya dikelola dengan baik. Ya. Iya. Udah dilakuin. on progress kalau kita Kalau pembentukan seperti Yayasan. yayasan kita sedang dilakukan lagi pembentukan ya. pembentukan itu. Ada nggak bareng sama siapa? Kayak platform-platform gitu loh. Kalau yayasan enggak sih, lebih ke kita bentuk dulu aja strukturnya bagaimana, buat kedepannya kayak gimana, mau bikin program apa aja. Nah itu dari kita sendiri untuk kedepannya mungkin bagi yang ingin ikut kontribusi, entah itu lewat materi atau lewat tenaganya, monggo gitu. Nah, cuma Pandawara nggak nambah personal baru. Ya. Tetap kalian. Tapi kalaupun terjun ke lapangan, mereka bantu juga di sisi sebelahnya boleh juga dong. Boleh. Karena di beberapa kesempatan pun kita open volunteer Open juga. volunteer ada. Nah, Kiran kan takutnya enggak nih kita biar kelihatan tampil. Oh, Kita berlima enggak. doang nih yang Enggak. bekerja Kalau gitu. memang sungainya bener-bener banyak banget sampah yang gak akan mungkin kita beresin berlima, kita open volunteer untuk followers kita. Siapa yang mau ikut kayak gitu. Masya Allah. Video yang hari sampah Banyak orang. Hari sampah nasional. Ada hari coba kita sampah lihat. nasional, kita undang polisi, tentara. Oh, ya?
Itu tuh atas tuh. Itu tuh lagi minum Nestle tuh. Nah itu. Ini. Ada polisi, tentara juga. Masyarakat lokal. Mau coba play suaranya. SMA. Oh, lengkap juga ya. Oh. Nah, jadi itu berapa orang di sini nih? Total berapa ya? 80-90-an sama Banyak masyarakat sama biasanya. masyarakat biasanya. Woi, Sampai habis itu segitu. mereka hilang. Hilang Bantu nggak terus-terusan gitu? Apa mereka udah selesai? Di sini Bantu. aja sih. Oh, di sini Di aja. sini aja bantu kayak gitu. Nextnya mereka mau bantuin lagi? Enggak tahu. tapi banyak yang Banyak yang jadi ikut tertarik ikut juga sih tertarik. kalau dia cerita kayak gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, menginspirasi ya. Ya pokoknya kedepannya mudah-mudahan juga ya Allah mudahkan yang pertama ya. Amin. Pasti Allah sehatkan dan seterusnya. Kira-kira ada program-program memang belum terrealisasi, mungkin bisa di-share kira-kira kedepannya kayak apa dan seterusnya. Coba. Untuk program kita yang sedang berjalan untuk ke pantai kunjungan, ya tunggu aja lah, nanti kita bakal datang ke kota-kota kalian insya Allah. Dan kita juga dalam dekat-dekat waktu bakal ngunjungin ke sekolah. Nah, Ada sekolah. Ya. Program Sekolah. 1001 sekolah. Untuk- Kita Bukan 1001 sekolah sih, kayak ya ada ya headline-nya tuh kita 1001 sekolah, kita bakal ngunjungin sekolah-sekolah terutama sekolah menengah pertama SMP. Jadi nanti kita di kegiatannya tuh bakal edukasi dan influence siswa-siswa untuk bagaimana cara mengolah dan menanggulang memilah sampah yang baik dan benar itu seperti apa kayak gitu. Kayak Oke, gitu sih. penting juga sih ya. Ya. Ya apalagi kan kemarin kan kita juga sempat ngobrol sama Pak UU tuh. Ya. Ya kan beliau kan juga punya pesantren-pesantren juga banyak banget tuh. Ya kan dikelola sama beliau apa segala macamnya, kalau nggak salah ribuan juga ya. Ya. Nah, artinya bisa kolaborasi juga tuh ya. Iya. Dan lain sebagainya. Mantep nih. Ya udah mudah-mudahan nih lebih berjalan dengan lancar lah ya, kita Amin. kelar lah semuanya lah ya, nggak ada lagi isu-isu sampah lagi di negeri kita tercinta ini. Ya kan nggak ada lagi kayak begini, ini sadar lah masing-masing teman-teman semua. Informasi lebih lanjut kalau pengen gabung atau mungkin pengen nyumbang misal lewat materi bisa langsung kemana, IG lo atau gimana? Kalau Belum ada. semenjak Enggak sih, kalau semenjak kita Belum. hapus link donate kita jadi udah gak nerima lagi, belum nerima lagi sumbangan dalam bentuk materi kayak gitu. Karena kita pun kayak sangat gimana ya, ngerasa kayak sekarang udah ada beberapa sponsor, kita pun kayak Wih, udah apa sih, ngerasa. kayak gimana lah kayak Apa aja sih sponsornya, apa aja? Kasih tahu dong. Lo nggak apa-apa. Apa sponsornya apa aja sih? Yang kita sedang berjalan. sekarang apa namanya megang beberapa CSR perusahaan jadi ya Apa aja sih? Boleh disebutin nggak? Apa? Yang pertama ada ya Bang. alhamdulillah dari Nestle. Oh, Terus Nestle. Ya. kita campaign itu sama maskapai Citylink. Oh, Citylink ya. Tadi saya lihat video-video. Coba pengen tahu gimana sih gaya-gaya. Lo nggak, ini justru ini jangan-jangan brand tuh nggak tahu gimana cara built in atau tap in di sini. Kan gue kan memberikan solusi kepada kalian. Minimal gue bisa menjadi corong atau wadah atau media ke teman-teman semua atau mungkin pemilik brand yang lagi nonton. Kan gue juga kecipratan pahalanya, Bro. Iya dong. Nah, ini gue pengen tahu gimana sih cara brand tap in di sini tuh. Gue pengen tahu. kayak ini Citylink tuh, kita kan footage pertama berarti kita diem bikin transisi di dekat pesawat Citylink-nya gitu. Oh, Itu oke. sebagai watermark dia pertama, kita langsung kayak brand awareness-nya pun kita udah liatin dari awal kan kayak gitu. Angkanya mahal ya, 6 juta views ya. Oh, Masya Allah. Kayak gitu. Terus kalau Nestle gimana tadi Nestle? Kalau Nestle kan itu benar-benar kayak make sure banget sama kegiatan kita, Kak. Setiap istirahat kan kita Ya pasti cuma minum. misalnya pengen adegannya gue mau tahu. Itu ada tadi. Pengen tahu kita. Coba yang Nestle tuh Nih, tuh. wow. Nestle nih masuk nih. Justru kan di sini kan Nestle. gimana sih cara monetize konten kreator di versi yang kayak begini nih, milah-milah sampah ternyata bisa loh. Jadi kan banyak orang malas mau jadi konten kreator gara-gara nggak ada duitnya nih, ada apa? Bisa jadi ada loh. Yang pertama tapi tetap niatnya benar-benar tulus dulu. Yang Ya, kedua kan ikhlas. bonusnya Allah kasih rezeki luar biasa gitu. Mana Nestle-nya? Yang minum siapa yang minum? Ini di Iksan ya. Oh, Iksan. Nanti ada. Oh, set. Capek kan? Wah lelah nih gitu kan. Masuk tuh. Kok nggak di review bro? Emang SOW-nya begitu? Ya, emang SOW. Tornya begitu? Ya, tornya gitu. Nggak apa-apa tuh. Angka berapa tuh kalau endorse begitu? Bisa langsung nanti aja dia ada. Ya, masuk tuh. Tapi maksudnya dikit doang. Oh tapi itu udah mahal tuh ya begitu doang. Ya. Apalagi Top lu Jan? selling lah. Iya. Nestle. Terus Kalau produk makanan sih banyak.
sampai sekarang banyak banget. Terus ada skincare juga banyak. skincare juga. banyak. Skincare. Iya, Oh, keren tuh. Karena memang kita kucel kayaknya. Iya. Kan Kelihatannya kotor ya. Aja gitu. Masya Allah. Dan Nestle-nya tadi belinya di warung kan, bukan nemu di situ kan? Enggak nemu di sana, Bukan. enggak. Cerita ntar gini, wah Nestle nih. Enggak ya. Nah, coba mana? Skincare nih, parfum. Enggak, yang atas sih, yang atas. Yang mana yang atas? Atas. No tuh, ini nih. Kaf. Nah, itu. Apa? Kaf. Kaf. Oh, Kaf keren. Kemarin CEO-nya mampir. Iya benar. Di sini. Keren. Mampir Harusnya CEO-nya jadi BA ya. Paragon. Harusnya Kaf BA masuk. Asik. Tolong dong. Apa harusnya apa? Harusnya jadi BA. dibantu. P brand ambassador. Pak Harman. Coba tolong Kaf BA-nya Deriansa ya, Pak ya. Ditikung. Mau ditikung. Oke, Kaf nih. Jadi sebelum itu cuci muka dulu. Ya. Setelah Terus Kotor ya. Setelah Kotor. cuci muka dulu. Banyak juga. Berarti duit lu udah nggak perlu open donasi lagi ya. Amin. Iya kan? Amin. Sehari 1 juta buat kos buat ini kan mobil apa segala macam Iya, kan. kosnya. Iya kan, masuk brand 50 juta tuh. Untung 49 juta. Bagi 5 ya kan. Cuci muka. Wih, mantap. Kok akhirnya enggak pakai Nestle? Oh, belum masuk kontraknya ya. Kita kasih solusi.